Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda mulai melihat orang lain dan menghitung berapa uang yang dia habiskan untuk fashion show-nya. Kadang-kadang selebritis kalau kita melihat acara-acara selalu dinilai dengan berapa harga jamnya, harga kaosnya, berapa harga cincinnya, berapa harga tas Hermesnya, berapa harga kalungnya, dan kemudian baju, roknya atau celananya, sepatunya, semua ditotal akhirnya bisa ratusan juta mendekati 1 M. Semua dihitung dengan segala keuangan harga dan orang dihormati karena masalah uang itu. Nah, hari ini Injilnya juga masalah uang. Rupanya Yesus dihargai sangat rendah. Kita tahu bagaimana Yesus dijual oleh Yudas. Ketika itu suatu malam Yudas menemui imam-imam kepala dan bertanya, "Berapa uang yang akan kamu berikan kepadaku supaya aku bisa menjual Yesus, bisa menyerahkan kepada dia, dia yang akan kucium itulah orangnya." Lalu mereka memberikan 20 uang perak kepada Yudas, dan Yudas pun senang. Tahu berapa? 20 uang perak itu sama dengan, karena satu uang perak itu katanya sekitar 2,2 dolar. Kalau 20 uang perak itu berarti hanya sekitar 300.000 kalau kita totalkan 2,2 kali berapa? 20 uang perak dikalikan 15.000, taruh sekarang kalau dolar itu hanya 300.000. Padahal Yudas ketika dia mengkritik Maria ketika membuang minyak wangi itu mengatakan, itu minyak wangi bisa dijual harga 300 dinar. 300 dinar itu menurut kata dari penafsir-penafsir mengatakan bahwa itu setara dengan orang tanpa kerja bisa hidup 1 tahun. Artinya itu cukup banyak dibandingkan dengan yang dijual Yesus. Harga untuk menukar Yesus hanya 20 uang perak dibandingkan 300 uang dinar. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus mengadakan perjamuan terakhir dan dikatakan siapa yang akan mengkhianati dia. Lalu Yesus mengatakan, dia yang mencelupkan tangannya ke dalam cawan bersama aku, itulah dia. Lalu Yudas bersama-sama Yesus mencelupkan tangannya ke cawan itu. Dan kemudian Yudas bertanya, bukan aku ya guru? Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Yesus dijual dengan sangat murah. 20 uang perak itu uang yang hanya sekitar 300.000 untuk sekarang. Kalau kita membandingkan untuk kehidupan masa sekarang dengan segala macam glamornya, maka Yesus dijual dengan murah sekali. Di pasar-pasar itu menjadikan semacam gambaran bahwa tidak dihormatinya Yesus itu. Maka kadang-kadang kita mungkin seperti Yesus juga mengalami bahwa kita dijual oleh orang lain, oleh Yudas. Atau kita seperti Yudas, bahwa kadang-kadang kita menjual orang lain. Segala sesuatu selalu dinilai dengan uang. Segala sesuatu selalu dinilai dengan apa yang menguntungkan untuk saya. Segala sesuatu selalu dikatakan apa yang selalu membuat apa yang dapat saya terima. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar pengalaman orang-orang di tengah masyarakat. Kamu bisa memberi berapa kepada saya? Saya tidak bisa kerja bakti terus, tetapi saya harus juga menerima sesuatu. Saya sudah melakukan ini, maka saya juga berhak mendapatkan itu.
Maka kalau kita mulai merasakan seperti ini, kita melihat semuanya menjadi komoditi. Kita akan menilai dengan uang segalanya, persahabatan, pelayanan, dan itu semua hanya uang dan uang seperti Yudas. Ada satu pengalaman. Suatu saat ada pasangan muda yang kemudian bertanya, Romo, saya dicarikan pekerjaan. Ini calon istri saya ini perawat, dia dari luar kota dan akan menikah dengan saya. Lalu kemudian dicarikanlah pekerjaan itu di satu rumah sakit. Tetapi ketika sudah bekerja, sudah diterima, kemudian dia mengeluh, Romo kok gajinya kecil ya? Maka Romo teman saya juga mengatakan, sudah ditolong masih komplain dan masih masalah gaji dan seterusnya. Padahal mereka juga bisa di situ sudah bekerja dan bisa hidup bersama tidak berjauhan. Kalau kita belajar menghargai orang, menghargai persahabatan, bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan materi, tetapi dengan suatu pengorbanan, suatu relasi yang lebih mengubah kita untuk pelayanan kita, yang mengubah kita untuk semakin mengarah kepada Tuhan, suatu persahabatan yang tulus, maka disitulah kita mengubah salib menjadi pelayanan. Mari kita semua melakukan itu dengan Paskah ini. Kita memikul salib supaya kita bangkit. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tek.